Pada hari Minggu 29 Juni, wilayah utara Israel menghadapi bencana alam yang signifikan. Sebuah kebakaran hutan dan lahan yang hebat dan meluas. Peristiwa mematikan ini dilansir dari laporan yang diterbitkan oleh Tribun News, dipicu oleh kondisi cuaca ekstrim yang jarang terjadi, yakni kombinasi gelombang panas yang menyengat dan hembusan angin kencang. Kobaran api ini dengan cepat mengubah lanskap hijau menjadi abu dan mengancam keselamatan ribuan warga di beberapa komunitas. Wilayah utara Israel yang mencakup lanskap perbukitan subur hingga area pesisir dan lembah Galilea yang bersejarah merupakan rumah bagi banyak komunitas. Topografi yang beragam dengan area hutan, lahan pertanian, dan permukiman yang tersebar menjadikannya rentan terhadap bencana kebakaran, terutama dalam kondisi cuaca kering. Pada tanggal 29 Juni tersebut, kondisi ideal bagi penyebaran api terpenuhi dengan cara yang paling merusak. Titik-titik api awal dilaporkan mulai terlihat di beberapa lokasi kunci. Dua area yang disebutkan secara spesifik adalah wilayah Haifa, sebuah kota pelabuhan besar yang terletak di perbukitan Karmel, dan Kafr Kasem, sebuah kota di wilayah tengah utara. Dari area-area ini yang sebagian besar merupakan lahan terbuka, semak belukar kering dan area hutan ringan, api dengan cepat merambat dan meluas. Didorong oleh angin kencang yang bertiup, jilatan api bergerak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, merambah ke area yang lebih luas hingga mencapai wilayah Galilea. Wilayah Galilea yang terkenal dengan keindahan alamnya, danau, serta perbukitan memiliki tutupan vegetasi yang cukup padat di banyak tempat, yang menjadi bahan bakar potensial bagi api. Penyebaran api yang cepat ini sungguh dramatis dan mematikan. Kobaran api tidak lagi hanya terbatas pada area yang tidak berpenghuni atau lahan pertanian yang luas, melainkan dengan cepat bergerak mendekati dan bahkan memasuki permukiman warga. Dinding api yang tinggi dan asap tebal yang mengepul menciptakan suasana panik dan ketakutan di kalangan penduduk setempat. Jarak antara area terbuka yang terbakar dan batas rumah warga hanya tinggal hitungan meter di banyak titik, membuat respons cepat dan tegas menjadi mutlak diperlukan. Namun, terlepas dari segala upaya heroik dan pengerahan sumber daya yang signifikan, para petugas pemadam kebakaran di lapangan dikabarkan sempat kewalahan, berjuang melawan kobaran api yang terus membesar dan bergerak dengan cepat di tengah panas yang menyengat akibat gelombang panas ekstrim dan tiupan angin yang tak henti. Tantangan yang dihadapi jauh melampaui kapasitas normal. Suhu tinggi menyebabkan kelelahan ekstrim, asap tebal mengurangi jarak pandang dan mengganggu pernafasan, panas radiasi dari api begitu hebat, dan risiko perubahan arah api secara mendadak akibat angin membuat tugas mereka sangat berbahaya dan sulit diprediksi. Medan yang berbukit di beberapa area juga menambah kesulitan logistik dan pergerakan tim di darat. Kombinasi suhu ekstrim, kelembapan sangat rendah, angin gurun yang kering dan tidak menentu, serta topografi yang mendukung penyebaran api, menciptakan apa yang sering disebut sebagai perfect storm bagi bencana kebakaran hutan dan lahan. Kondisi seperti ini membuat vegetasi menjadi sangat mudah terbakar, mempercepat laju penyebaran api hingga di luar kendali normal, dan secara drastis mengurangi efektivitas upaya pemadaman tradisional. Insiden ini juga memicu kembali diskusi mengenai dampak perubahan iklim dan frekuensi kejadian cuaca ekstrim yang kian meningkat di berbagai belahan dunia, termasuk Timur Tengah, menyoroti perlunya peningkatan kesiapsiagaan dan strategi mitigasi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa depan. Sementara upaya pemadaman dan proses pemulihan terus berlanjut, insiden ini menjadi pelajaran berharga mengenai pentingnya kewaspadaan dan adaptasi terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim global. Dampak langsung dan paling signifikan dari meluasnya kebakaran ini adalah keputusan darurat untuk melakukan evakuasi massal. Pihak berwenang segera mengeluarkan perintah evakuasi bagi seluruh penduduk di wilayah yang secara langsung terdampak dan terancam serius oleh laju api. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan jiwa warga di atas segalanya. Proses evakuasi ini melibatkan ribuan orang, menciptakan adegan perpindahan besar-besaran. Keluarga-keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam waktu singkat, hanya membawa barang-barang seadanya. Jalan-jalan menuju area yang lebih aman dipenuhi kendaraan warga yang mengungsi, diiringi sirena kendaraan darurat.
Pusat-pusat penampungan sementara dengan cepat didirikan untuk menampung warga yang dievakuasi, menyediakan tempat berlindung dan bantuan dasar di tengah situasi yang tidak pasti. Sayangnya, evakuasi yang cepat tidak selalu dapat menyelamatkan properti. Saat api melahap area permukiman, banyak bangunan yang tidak luput dari amukannya. Laporan awal dari lapangan mengindikasikan adanya kerusakan parah pada infrastruktur dan bangunan. Tercatat setidaknya 4 bangunan permanen yang kemungkinan besar adalah rumah atau bangunan umum mengalami kehancuran signifikan, terbakar hingga nyaris rata dengan tanah atau mengalami kerusakan struktural parah akibat panas. Selain itu, 1 bangunan portable juga dilaporkan hangus atau rusak parah. Yang paling menyakitkan adalah laporan mengenai sejumlah rumah milik warga yang berada di garis depan penyebaran api yang dilaporkan hangus terbakar. Rumah-rumah yang telah menjadi tempat tinggal, saksi bisu kehidupan bertahun-tahun, kini hanya menyisakan puing hangus dan kerugian yang tidak ternilai bagi para pemiliknya. Area yang sebelumnya dipenuhi kehidupan, kini hanya berupa lanskap kehitaman yang tandus. Kondisi yang memperparah situasi kebakaran ini adalah faktor cuaca ekstrim yang menjadi pemicunya. Gelombang panas yang melanda wilayah tersebut menyebabkan suhu udara melonjak drastis mencapai tingkat yang jauh di atas rata-rata musiman. Suhu ekstrim ini tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan bagi manusia, tetapi yang lebih penting mengeringkan vegetasi, rumput, semak, dan pohon menjadikannya bahan bakar yang sangat mudah terbakar, siap menyala bahkan oleh percikan terkecil sekalipun. Bersamaan dengan itu, hembusan angin kencang, terutama angin gurun yang panas dan kering, memainkan peran krusial dalam mempercepat laju penyebaran api. Angin ini tidak hanya membawa percikan api ke area baru yang belum tersentuh, menyulut kebakaran sekunder di kejauhan, tetapi juga meningkatkan suplai oksigen ke titik api utama, membuat intensitas pembakaran meningkat drastis. Angin kencang bertindak seperti kipas raksasa yang mendorong api melintasi lembah dan bukit dengan kecepatan luar biasa, membuat upaya penahanan menjadi sangat sulit. Menghadapi skala bencana yang masif ini, upaya pemadaman segera dikerahkan dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada. Tim pemadam kebakaran, baik dari darat maupun udara, bekerja tanpa henti dalam kondisi yang sangat berbahaya. Salah satu elemen kunci dalam respons ini adalah pengerahan aset udara. Setidaknya 6 unit pesawat khusus pemadam kebakaran yang mampu membawa dan menjatuhkan ribuan liter air atau cairan penghambat api dikerahkan untuk membantu upaya dari udara. Pesawat-pesawat ini melakukan bombing air di titik-titik api utama, berusaha mendinginkan area terpanas dan menciptakan garis batas basah, serta menjangkau area yang sulit diakses oleh petugas darat karena medan yang berat atau laju api yang terlalu cepat.